wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Elisa dengan NPM 18140012. Di sini saya akan menjelaskan tentang industrialisasi di negara-negara Asia dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di sini ada pengertian industrialisasi. Nah, industrialisasi adalah suatu perubahan ekonomi sosial yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Lalu yang selanjutnya ada negara industrialisasi. Yang pertama adanya Jepang. Nah, masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak familiar dengan Toyota, Honda. Ini merupakan peralatan elektronik dari negara Jepang. Nah, negara Jepang juga merupakan industri terbesar di dunia. Nah, bahkan negara Jepang ini menjadi peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Nah, produk-produknya ini sudah tersebar luas ke penjuru dunia. Nah, produk-produknya itu seperti semen, peralatan-peralatan elektronik, permainan, kamera, alat transportasi, dan yang lainnya. Kita beralih ke Korea Selatan. Nah, sedangkan Korea Selatan ini menjadi macan 4 Asia. Nah, industrialisasinya ini sangat cepat karena beralih pada industri baja, galangan kapal, dan elektronik. Nah, pada tahun 1970 sampai 80-an negara Korea Selatan ini berfokus pada teknologi dan kerja tinggi. Nah, alhasil pada tahun 1990-an sampai 2000 Korea Selatan ini menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. Nah, kita beralih ke negara Cina. Nah, Cina merupakan macan Asia di industri. Nah, yang terus berkembang pada perekonomiannya. Nah, negara Cina ini merupakan negara terus berinvestasi pada aspek-aspek kehidupan ekonomi. Nah, negara Cina ini pada tahun 1970-an ini menjadi negara tertutup industrialisasi, artinya tidak tertutup pada internasional. Nah, pada akhir tahun 1970-an Cina ini membuka investor asing. Nah, pada pertumbuhan yang sangat pesat di pemerintahan Deng Xiaoping ini, Cina mengundang investor asing ke modal Cina untuk mengubah menjadi FDI. Nah, selanjutnya ada India. Nah, India ini berfokus pada berinvestasi pada sektor ekonomi seperti bioteknologi, teknologi nuklir, terus farmasi, pendidikan yang tinggi yang berorientasi pada teknologi yang melampaui batasnya. Bertujuan untuk membentuk kutub spesialisasi yang bertujuan untuk menembus pasar luar negeri. Nah, sedangkan Indonesia industrialisasi di negara Indonesia ini semakin menurun akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Kemenurunan industrialisasi di negara Indonesia ini bukan karena tidak memiliki modal untuk berinvestasi di dalam negeri, tetapi penyerapan produk hasil luar negeri di dalam negeri. Nah, di sini ada dampak sosial dan lingkungannya. Nah, di sini yang pertama adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi ini terpusat tenaga kerja pabrik di suatu daerah sehingga daerah tersebut menjadi kota besar. Yang kedua adalah eksploitasi tenaga kerja. Pekerja harus meninggalkan keluarga di mana industri itu berada. Nah, yang selanjutnya lingkungan hidup ini menimbulkan banyak penyakit.
Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor pembangkit industri. Yang pertama ada struktur organisasi, ideologi, kepemimpinan. Nah, faktor penghambat industri Indonesia. Yang pertama ada keterbatasan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan dana pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti, NPM 19140027. Saya dari Prodisiara kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang industrialisasi di negara-negara Asia dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi dan masyarakat. Saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif di bidang ekonomi dan sosial budaya. Dampak positif dan negatif di bidang ekonomi. Perekonomian adalah bagian dari masyarakat yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi. Dampak positifnya itu bagi masyarakat dapat dijadikan pemicu kreativitas dan inovasi untuk masyarakat yang bertahan dan bersaing dalam perdagangan global. Kalau dampak negatifnya itu bagi masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi masyarakat luas. Contohnya itu kayak Tokopedia dan Amazon. Ada juga dampak positif dan negatif di bidang sosial budaya. Globalisasi dapat mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional menuju modern. Globalisasi juga dapat mengubah pola kehidupan masyarakat. Contohnya itu masyarakat dapat mengenali budaya luar. Akan tetapi adanya budaya luar dapat dijadikan perhatian untuk kita. Contohnya itu anak muda zaman sekarang ini tidak mengenali budaya asli Indonesia. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan atas tentang industrialisasi di negara-negara Asia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi kelompok kami. Poin keempatnya itu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang pertama itu perekonomian adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi. Nah, yang dimana misalnya perdagangan internasional dan masuknya barang-barang impor di Indonesia. Nah, globalisasi ekonomi pun membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Yang dimana diantaranya itu sebagai pemicu kreativitas dan inovasi masyarakat untuk bertahan dan bersaing dalam perdagangan globalisasi. Nah, itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya dalam bidang globalisasi itu ekonomi yang biasanya menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat luas. Terusnya ada dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Terusnya yang terakhir itu adalah globalisasi membawa dua dampak bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, secara garis besarnya itu globalisasi banyak mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya tradisional dan akhirnya berkembang menuju modern. Nah, itulah dampak bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, selanjutnya poin kelimanya itu ekonomi masyarakat. Nah, poin pertama itu tingkat pendidikan, terusnya ada jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaban rumah tangga, tempat tinggal, terusnya kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi, aktivitas ekonomi, terusnya kondisi sosial ekonomi di Indonesia, dengan struktur sosial ekonomi pemerintahan Hindia Belanda, terdapat pembedaan perilaku dalam filsafat pendidikan. Terusnya masyarakat pribumi memperoleh fasilitas berbeda dengan kelompok timur, asing, Tiongkok, India, Arab, apalagi dengan kelompok Eropa. Perbaikan didahului melalui politik etis. Itulah presentasi dari kelompok kami yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.